Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan umur panjang. Mugi-mugi nikmat yang ada Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan kita nikmat-nikmat yang lainnya pula. Mudah-mudahan pula kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk terus menambah ilmu, untuk terus menambah amalan kita, dan juga untuk terus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi umur yang diisi dengan ketaatan, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang telah memberi contoh-contoh yang baik kepada kita sekalian. Bapak, ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Ahad Pahing, di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar permasalahan sholat. Yang kita pahami, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Ma'un ayat keempat dan kelima. Namun coba kita ulang sesarengan surat Al-Ma'un saking ta'awud sekali bismillah, lalu masuk surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba kula tuntun dan silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ayat ini dimulai dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Yaumiddin disebut yaumiddin karena kiamat ya, ini diistilahkan dengan kalimat ad-din. Seperti pada kalimat maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, karena manusia ketika itu didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan untuk diberi perhitungan. Untuk dihisab dan untuk diberi perhitungan. Namun ad-din ini punya makna yang umum sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang menjelaskan kitab Safinatun Najah. Beliau mengatakan din itu bisa maknanya agama, yaitu Islam. Bisa juga ad-din itu maknanya at-ta'ah, yaitu ketaatan. Bisa juga makna ad-din yaitu yaumul hisab, yaitu hari pembalasan atau hari perhitungan. Atau kita katakan itu adalah hari kiamat. Ya, atau kita sebut dengan hari kiamat. Dan kiamat disebut kiamat karena ketika itu manusia semuanya dalam keadaan berdiri dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diperhitungkan, untuk dihisab dan untuk diadili. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapakah tadi yang mendustakan hari kiamat? Maka kemudian diberikan rincian di sini yang mendustakan hari kiamat. Yang pertama yaitu orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik
anak yatim. Artinya yang berbuat semena-mena, yang berbuat nakal, yang berbuat zolim, yang menyantuni tidak baik pada anak yatim. Dan anak yatim disebut yatim, ada 2 syarat. Yang pertama, minimalnya itu bapaknya mati. Yang kedua, anak tersebut belum balik. Yang pertama itu anaknya adalah ditinggal mati oleh bapak. Kemudian yang kedua, anak tersebut ditinggal mati dalam keadaan belum balik. Berarti kalau sudah gede, sudah besar, sudah dewasa, ditinggal mati bapak mboe, ini tidak disebut yatim. Karena kalau disebut yatim, yo kabeh yo yatim. Ya, namun ini bukan disebut yatim. Namun yatim yang dimaksud itu yang ditinggal mati minimal bapaknya, dan ditinggal mati sebelum balik, sebelum besar, sebelum dewasa. Ini namanya anak yatim. Jadi sifat yang pertama orang yang mendustakan hari kiamat, mereka itu yadu'ul yatim, mereka itu menghardik atau berbuat jahat kepada anak yatim. Dia ngasuh anak yatim malah berbuat nakal. Dia asuh anak yatim, ada dana yang dia peroleh malah dia tidak salurkan dengan baik, malah dia habiskan. 100.000 diberikan, anak yatim cuma diberikan 10.000, 90.000 masuk kantongnya sendiri. Ini namanya yadu'ul yatim. Kemudian sifat yang kedua dari orang yang mendustakan hari kiamat, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak mendorong untuk menyantuni orang miskin. Tidak mendorong untuk menyantuni tiang miskin. Maka di sini orang miskin itu mesti dikasihi, orang miskin itu mesti dibantu, orang miskin itu kita itu sayangi. Dan yang dimaksud miskin ini sama dengan istilah fakir. Istilah miskin ini sama dengan istilah fakir, namun fakir itu lebih sengsara dibandingkan miskin. Fakir itu lebih sengsara dibandingkan miskin. Coba lihat pengertiannya kata para ulama, kalau fakir 50% kebutuhan pokok belum bisa dipenuhi. Apa yang dimaksud kebutuhan pokok? Apa yang dimaksud kebutuhan pokok? Apa yang dimaksud kebutuhan pokok? Sandang, pangan, papan. 50%-nya belum bisa dipenuhi padahal sudah kerja. Kalau miskin 50%-nya dipenuhi namun belum bisa 100% saking kebutuhan pokok. Ini namanya fakir lan miskin. Warga Banyumeneng masuk yang mana? Fakir apa miskin? Apa tiang cukup? Cukup apa sugih? Fakir, miskin, apa cukup, apa tiang sugih? Cukup, alhamdulillah diberikan kecukupan, sifat qanaah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sikap atau sifat qanaah, selalu merasa cukup. Ini yang biasa Nabi SAW itu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau minta pada Allah, minta diberi kecukupan. Karena kalau cukup, alhamdulillah tenang. Kalau cukup bisa beraktivitas apapun. Kalau cukup tidak seperti orang miskin yang susah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Juga kalau cukup tidak seperti orang kaya yang nanti bisa menyombongkan harta-hartanya yang dia miliki. Namun kalau jadi tiang cukup,
memiliki sifat qanaah, ini Masya Allah sudah jadi orang yang memiliki sifat yang sangat-sangat luar biasa. Kita mohon pada Allah, mungkin kita termasuk orang yang diberikan sifat qanaah. Allahumma amin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Orang yang mendustakan hari kiamat yang ketiga punya sifat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah katakan celakalah orang-orang yang sholat, di mana mereka lalai dari sholat yang mereka itu kerjakan. Bapak ibu-ibu sekalian, coba perhatikan di sini disebut fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Berarti wongi masih sholat loh ini. Namun dikatakan mereka itu terhadap sholat, mereka itu biasanya lalai, mereka biasanya lupa. Saiki wis jam 3, ini harusnya sudah masuk ngasar misalnya, malah dia tunda sholat ngasar, ditunda terus sampai azan maghrib. Azan maghrib jam pinten saat ini? Jam 6 apa jam 7? Maghrib setengah 6 nggih. Setengah 6 lewat 5 menit. Sholat ngasar ditunda karena alasan sibuk, ya, ngurus ternak, ngurus sapinya, ngurus sawahnya, sampai diundur tekan jam setengah 6 sampai masuk waktu maghrib. Berarti dia lalai dari sholat. Kata para ulama, lalai dari sholat itu ada beberapa pengertian. Orang yang lalai dari sholat itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, sholatnya itu nggak benar. Sing rukun tidak dipenuhi, yang wajib-wajib tidak dipenuhi, rukun-rukun juga tidak dijalankan. Contoh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kalau sholatnya itu rukun tidak dipenuhi, padahal kita dalam melaksanakan sholat mesti dalam keadaan tumak ninah. Tumak ninah niku artinya apa ibu-ibu? Nggih. Tumak ninah itu artinya apa? Tumak ninah. Apa ora salat wingi iki? Berhenti sebentar. Coba lihat Nabi SAW itu kalau menjalankan sholat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu kalau ruku Allahu Akbar, ya, Nabi SAW diam dulu, nggak terlalu turun rukuknya, tidak terlalu naik, diam dulu sejenak, lalu bangkit lagi saking ruku, sami Allahu liman hamidah, badannya tegak dulu, baru turun sujud. Turun sujud Allahu Akbar. Saat sujud tenang dulu, baru bangkit lagi saking sujud. Duduknya saat sujud lurus dulu, baru turun sujud lagi. Berarti tumak nina itu harus ada sikap tenang. Yang dimaksud tumak nina adalah tenang. Dan ingat, tumak nina ini para ulama masukkan dalam rukun sholat, termasuk juga dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada seorang sahabat yang dulu itu sholatnya nggak beres, ya, dia disebut, hadisnya ini disebut hadis musik sholatuhu, yaitu hadisnya ini dikatakan orang ini yang paling jelek sholatnya. Sholatnya itu dikatakan paling jelek. Sholatnya itu bagaimana? Dia sampai disuruh oleh Nabi SAW ulang sholatnya 3 kali. Disuruh ulang sholatnya 3 kali.
Ketika sampai mau disuruh ulang lagi yang ketiga, maka orang ini mengatakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sudahlah, ngajarkan saja saya sholat itu seperti apa yang benar, biar saya bisa melakukan sholat sesuai dengan tuntunanmu. Ternyata diajarkan ada yang kurang. Orang ini sholatnya terlalu cepat, ya, super cepat, terlalu banter tadi. Yang rukuk dia nggak tenang, yang bangkit saking rukuk juga nggak tenang, sujudnya juga nggak tenang, super cepat. Sholatnya pakai kecepatan. Kalau kita bawa motor, biasanya bapak kecepatannya pinten 40 km per jam. Ya, ini rokaatnya juga pakai kecepatan 4 rokaat per menit. Ya, 4 rokaat per menit. Itu ruku, sujudnya, ya sujudnya barangkali ini jidatnya ini nggak nempel juga ke lantai, itu sudah bangkit saking sujud. Rukuknya juga badannya belum lurus, belum tenang, sudah bangkit juga saking ruku. Ya, bagikan ayam matok sholatnya. Ini tidak ada tumanina, sholatnya tidak beres. Oke, jadi hindari sholat yang tidak beres seperti itu. Ada juga sholat yang lalai. Kata para ulama, sholat yang lalai, sholat yang tidak ada khusyuk. Ya, sholatnya itu tidak ada khusyuk. Khusyuk itu artinya menghayati apa yang kita lakukan di dalam sholat. Khusyuk itu artinya menghayati bacaan-bacaan sholatnya, surat yang dibaca, gerakan-gerakan yang dilakukan. Dia melakukan benar-benar menghayati saat itu. Berarti kalau orang saat sholat pikirannya Allahu Akbar, pikirannya ada pada warung yang ada di rumah, ini berarti orang khusyuk. Allahu Akbar pas ruku, pikirannya wah pitiku ini tadi sudah makan apa belum, wedusku ini sudah diberi pangan apa belum. Pikirannya bukan ada dalam sholat. Ketika sujud, Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Pikirannya, wah sesok Senin iki pipilanku iki kepiye ya arek lunas. Ya, pikirannya itu masalah utang. Berarti enggak khusyuk. Makanya diantara kiat-kiat agar bisa khusyuk, hal-hal yang mengganggu dalam sholat itu dibuang jauh-jauh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan nahan kentut ketika sedang melaksanakan sholat. Karena orang yang nahan kentut ketika sholat tuh nggak tenang sholatnya. Wah, kapan iki arak metu ya Allah iki. Arak ruku, wah iki diampet dulu ini, aduh bismillah. Arak sujud, wah sujud ini lebih parah lagi nih, ini jangan-jangan metu iki wis rakaat terakhir. Ya, pos tahiyat akhir, nahan lagi, wah arak salam nih, assalamualaikum warahmatullah. Terus metu. Coba pikirannya nggak tenang kan? Ini berarti sulit dapat khusyuk. Maka Nabi katakan tadi, jangan nahan kentut saat sholat, jangan nahan pipis saat sholat. Ya kepingin pipis ya wes dibatalke. Langsung ulangi wudhu, buang hajat dulu, langsung wudhu, kemudian ulangi sholat. Itu ada uzur, buatan masalah. Tetap kita dihitung kalau itu lagi jamaah, tetap dihitung sudah berjamaah karena sudah punya niat. Gak perlu khawatir tentang masalah itu. Kemudian juga Nabi SAW itu sarankan kalau makanan itu sudah tersaji, ini makan malam, sudah azan ngisak misalnya, ini azan ngisak, ya ini pas lagi dimasak, ini lagi hujan-hujan, Indomie ini wes siap, ya, wah ini sudah kecium baunya arak, ditinggal, engkau kepikiran. Kira-kira mana yang didahulukan? Makan dulu apa sholat jamaah dulu? Wah, ini pas banget tentu.
Jodoh. Kenapa yang didahulukan makan dulu? Kenapa? Karena kalau sudah kebawa pikiran tadi, apalagi lapar sekali, maka yang dibawa pada sholat itu makanan terus. Tadi minyak tadi pikirannya nih, wah nanti anakku ini sing habiskan nanti. Wah ini jangan-jangan nanti kucing yang nanti habiskan juga. Makanya mengganggu sholat. Makanya tadi kata Nabi SAW, berarti hal-hal yang di luar sholat yang dapat mengganggu kita buang jauh-jauh biar sholatnya itu bisa khusyuk. Berarti jangan nahan kentut, jangan nahan pipis, jangan juga meninggalkan makanan ketika makanan sudah siap tersaji. Ya kita lebih memilih makan daripada sholat, khusus ketika dalam keadaan lapar. Kemudian yang dimaksud lagi lalai dari sholat. Lalai dari sholat yang ketiga maknanya itu adalah mengerjakan sholat di luar waktu. Mengerjakan sholat di luar waktu. Diundur-undur terus. Tadi ngasar akhirnya dikerjakan di waktu maghrib sengaja. Ini dosa besar. Sholat subuhnya sudah diatur. Sekarang sholat subuh selesai jam berapa? Kapan matahari itu terbit? Matahari terbitnya jam pinten? Subuhnya jam pira? Subuh jam 4 kurang 10 nggih? 4 kurang 10. Berakhir sholat subuh ketika matahari itu terbit. Matahari terbit jam pinten, Pak? Jam berapa? 5:10. Berarti sholat subuh itu rampung jam 5:10. Kalau ada yang sholat jam 5:30, berarti sudah masuk waktu sholat duha, bukan lagi waktu sholat subuh. Kalau ini diundur dengan sengaja, maka termasuk dalam ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, dia itu lalai dari sholatnya. Lalai dari sholat yang ketiga maknanya tadi, dia undur waktu sholat dengan sengaja sampai keluar waktu. Maka diperintahkan kita sholat itu tepat pada waktunya, karena Allah katakan innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman waktunya itu sudah dibatasi. Oh ini waktu zuhur segini waktunya, waktu ngasar seperti ini sampainya, waktu maghrib ini sekian waktunya, waktu ngisya juga sekian waktunya, waktu subuh juga demikian. Tidak boleh membuat amalan-amalan baru yang mengerjakan sholat sampai keluar waktu. Siapa yang mengerjakan sholat sampai keluar waktu, maka kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Mengerjakan sholat di luar waktu ini berarti melakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Melakukan amalan yang tidak ada tuntunan berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alladzina hum yura'un. Sudah keberapa itu sifat orang yang mendustakan hari kiamat? Sekarang keberapa? 4. Alladzina hum yura'un. Orang yang biasanya riya. Pengen dipuji, pengen didengar amalannya. Jadi amalannya itu tidak ikhlas. Contoh misalnya ketika ingin nyumbang, masukkan dalam kotak infak. Sudah masuk dalam kotak, namun dia masih sebut-sebut juga, Pak, tadi saya telah memasukkan uang, warnanya merah, abang, dan jumlahnya 100.000. Tolong Pak diumumkan, sing nyumbang itu Bapak Haji Abduh. Tolong itu disebut ya Pak ya, biar nanti jamaah itu pada ngerti yang nyumbang itu saya. Amalan seperti ini berarti pingin dipuji oleh orang lain. Wow, bapaknya ini Masya Allah dermawan sekali.
Kalau ingin dipuji dalam beramal itu disebut riya. Ini yang dikatakan tadi, ya, ini yang disebut yuraun. Orang-orang yang berbuat riya. Kalau riya kita itu perbuat dalam amalan kita, pamer-pamer amalan. Pamer sholatnya, pamer puasanya, pamer sodakohnya, pamer hajinya, pamer zakatnya. Ini semua dapat menghapuskan amalan yang dilakukan oleh seorang. Karena riya ini termasuk syirik, dan perbuatan syirik itu dapat menghapus amal. Karena Allah telah mengingatkan Nabi SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Andai saja engkau berbuat syirik, maka hapuslah amal-amalmu. Hapuslah amal-amalmu. Berarti orang yang berbuat riya, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ya, namanya orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Mereka punya sifat yang pelit, tidak mau menolong orang lain dengan hartanya. Wa yamna'unal ma'un di sini kata para ulama, dulu mereka itu ibaratkan atau beri contoh. Ada yang punya motor, motornya pas lagi nganggur. Nih, motornya pas lagi nganggur. Ada tetangga yang butuh pinjam untuk bawa keluarganya ke rumah sakit karena nggak punya kendaraan. Karena ini orangnya sifatnya pelit sekali. Sifatnya apa? Pelit. Maka ketika pinjam tadi, wah alasannya muter-muter, pokoknya nggak mau pinjamkan. Padahal ini sedang butuh pertolongan darurat. Ini yang kata para ulama, itulah yang dimaksud dalam ayat wayam naunal maun. Orangnya pelit, nggak mau pinjamkan barang pada orang lain. Ini namanya orang apa? Pelit. Berarti kita kembali tadi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat? Ada berapa sifat berarti? Hah? Ada berapa? 5. Yang pertama. Yang pertama. Tidak. Nah, yang pertama adalah menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Yang ketiga, melakoni sholat namun sholatnya itu di luar waktu, lalai dari sholat. Yang keempat, riya. Riya ini artinya apa? Ingin dipuji amalannya, pamer dalam amalan. Yang kelima, wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang pelit ketika ingin meminjamkan barangnya pada orang lain. Sifat seperti ini kalau diterangkan berarti harus kita jauhi. Berarti kita harus melakukan sifat yang sebaliknya. Untuk anak yatim kita bantu, kita kasihi, kita bantu urusannya. Karena Nabi SAW katakan, orang yang menolong anak yatim, dia denganku di hari kiamat bagaikan 2 jari ini. Serak. Dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Kalau mau membantu anak yatim. Yang kedua, berarti kita tidak boleh tadi berbuat jahat pada orang miskin. Berarti kita dituntut untuk berbuat baik pada orang miskin. Kemudian yang ketiga, kalau kita dikatakan tidak boleh lalai dalam sholat, berarti kita harus kerjakan sholat itu dengan memenuhi rukun, kerjakan sholat itu dengan khusyuk, kerjakan sholat itu tepat waktu. Apapun alasannya, tetap kita kerjakan sholat tepat waktu. Kemudian yang keempat tadi, riya. Berarti kalau kita beramal jangan pamer-pamer amalan, namun kita ketika beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, untuk benda atau barang-barang yang kita miliki jangan sampai pelit.
Karena orang pelit itu nggak pernah hartanya itu berkah. Namun kalau orang yang biasanya sedekah, biasanya menolong orang lain, harta yang dia miliki pasti akan penuh berkah. Maka jauhilah juga sifat pelit. Wallahu alam bisawab. Niku mawon untuk pengaosan siang hari ini. Ada pertanyaan sebelum kula tutup? Hah? Ada? Coba ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Iya, monggo ibu-ibu. Sombong kalih ria. Sombong itu beda dengan ria. Sombong itu orangnya selalu merasa di atas. Nggih. Lawan dari sombong itu tawadhu. Tawadhu itu orangnya merasa biasa-biasa saja, merasa di bawah. Kalau ria pamer. Namun orang yang pamer amalan juga bisa ujung-ujungnya juga sombong. Jadi kalau dia ria plus sombongnya, berarti siksanya makin berat nanti ketika di neraka. Dosanya double. Double-nya kenapa? Sudah ria itu syirik, tambah lagi dengan sombong. Terus yang lainnya. Sholat duha kapan dikerjakan? Sholat duha itu artinya sholat yang dikerjakan di waktu duha. Duha dimaksudkan dengan duha dikerjakan ketika matahari sudah setinggi tombak. Ketika matahari sudah setinggi tombak. Itu hitungannya kira-kira 15 menit setelah matahari itu terbit. Tadi kalau matahari terbit jam 5.10, berarti waktu duha dimulai dari ya 5:30 itu sudah masuk waktu sholat duha. Jadi kalau jenengan misalnya di masjid sampai 5:30, ya berarti bisa langsung sholat duha. Dapat di rumah 5:30 berarti langsung bisa sholat duha. Dapat di tempat kerja jam 7, ya berarti sudah juga masuk sholat duha. Waktunya rampung selesai 15 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jam berapa? Pokoknya duha tadi dimulai saking matahari setinggi tombak 15 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum sholat zuhur. Berarti jam 9 masih waktu sholat duha. Nggih. Waktu haram mengerjakan sholat itu mulai dari bar sholat subuh sampai matahari setinggi tombak tadi. Ya, jadi bar subuh kita sudah sholat subuh, tidak ada lagi sholat sunnah. Sampai matahari terbit tidak boleh juga sholat sunnah. Makanya tadi plus 15 menit setelah matahari terbit baru boleh melaksanakan sholat sunnah. Nah, ketika itu sudah tidak ada lagi waktu terlarang untuk sholat. Ada lagi? Nggih, monggo. Tulisannya itu jelas sami Allah liman hamidah, tapi kebanyakan dibaca sami Allah. Itu yang benar yang mana? Yang benar pakai sami Allah, sami Allahu liman hamidah. Kalau sami'ah itu beda lagi artinya. Namun kalau sami'a itu sama dengan sami'na wa ata'na, sama pakai huruf ain. Ya, jadi bukan sami'a, namun sami'allahu liman hamidah. Wonten malih? Monggo, Mbah. Salat duha paling sedikit pinten rakaat? Paling sedikit ya kalih rakaat. Paling banyak tak terhingga. Mau 100 rakaat juga ya angsal boleh. Berarti kalau 100 rakaat ya berarti ora kerja, gur sholat terus dari 2 sampai zuhur. Orang dibatasi.
Sebagian ulama itu katakan ya 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Namun yang benar sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaat. 100 pun boleh. Ya, kalau 100 pun boleh ya berarti ya nggak usah istirahat, sholat terus dari pagi tadi. Ya, 5:30 itu sampai seurungnya zuhur. Boleh. Ada lagi? Monggo. Kalau pinjam kredit keliling, ingat kaidah dalam masalah riba. Riba niku secara bahasa artinya aziyadah, tambahan. Kita pinjam, ya pinjamnya yang besar-besar aja lah. Ya pinjam 1 juta rupiah. Kira-kira ada yang mau kembalikan 1 juta juga atau ada tambahan? Ada tambahan. Kaidah yang dikatakan oleh para ulama, dan ini para ulama sepakati, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada tambahan. Pinjam 1 juta kembalinya berapa ibu-ibu? 1.200.000? Hah? Wah, itu kejam sekali itu tukang kreditnya itu. 1 juta kembali 1.200.000. Setiap utang piutang yang dalamnya dikasih tambahan atau ada manfaat, maka itu kata para ulama fahuwa riba, maka itu adalah riba. Kalau disebut riba, orang yang ikut serta semuanya dalam riba, kata Rasul SAW, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Rasulullah SAW itu melaknat 4 orang. Orang yang jadi rentenir, orang yang jadi mukilahu yang nyetor, nasabah, berarti orang yang ketiga lagi orang yang nyatet, sekretaris, dan juga 2 orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Semuanya kena laknat. Itu namanya riba. Nah, silakan diterapkan untuk pertanyaan tadi. Kira-kira masuk riba atau enggak? Masuk atau tidak? Masuk. Ya wes berarti kalau sudah masuk. Ada lagi? Pak Camat? Biar masyarakat terbiasa, tolong untuk dijelaskan tentang sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq ini bagi tiang miskin yang nggak bisa munggah haji, munggah umroh. Nggih, karena pahalanya itu dapat pahala hajan wa umrotan tamatan. Kata Nabi SAW dapat pahala haji lan umroh yang sempurna dan sempurna. Cuma melakukan sholat kalih rokaat. Ya, tanpa biaya loh ini. Nggih, cuma melakukan sholat kalih rokaat. Pengen tahu rahasianya? Pengen tahu rahasianya? Rahasianya yang pertama sholat subuh di masjid. Ya, sholat subuh di masjid berjamaah. Ya, saya ora tangi ya ora berarti. Ya. Sholat subuh di masjid berjamaah. Lalu bar subuh diam di masjid, maca zikir, maca Quran, atau enggak ada kajian di situ, tunggu sampai matahari meninggi. Matahari meninggi tadi jam berapa berarti? 5:30. Nggih, berarti nanti dia lakukan ibadah dari habis subuh sampai jam 5:30. Lalu melakukan sholat kalih rokaat, yang ini disebutkan dalam hadis disebut dengan sholat isyraq. Pahalanya bagaimana? Mendapatkan pahala hajan wa umrah, haji dan umrah yang sempurna. Cuma melakukan sholat 2 rakaat. Pakai biaya nggak tadi? Nih, itu cuma modalnya itu tangi subuh tok itu loh, coba. Modalnya cuma itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ibu-ibu ya mungkin ada yang kebiasaan sholatnya itu di rumah, bisakah mendapatkan pahala sholat isyraq? Jawabannya bisa. Dengan catatan ibu-ibu sholat di kamar misalnya, nggih,
kemudian setelah itu diam di situ, berarti diam di situ habis subuh itu orang masak, orang ngurus anak, orang ngurus putu. Ya, tunggu terus sampai matahari meninggi sampai 5:30 tadi, lalu melakukan sholat kalih rakaat. Maka pahalanya juga sama. Ibu-ibu itu di rumah boleh, bapak-bapak diperintahkan di masjid. Karena tempat laki-laki itu di masjid, tempat ibu-ibu itu di rumah. Pahalanya apa tadi? Haji dan umroh yang sempurna. Itu nggak pakai biaya, gratis. Ada lagi? Setelah melaksanakan sholat sunat Isra sudah tidak melaksanakan sholat sunat duha. Kalau sudah melaksanakan sholat isyraq masih tetap boleh sholat duha. Namun kalau sholat isyraq pun yang dilakukan, isyraq itu sudah masuk sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ada lagi? Bacaan sholatnya tidak tertentu, untuk surat-suratnya bebas. Kalau yang dihafal itu cuma kul-kul saja, ya boleh. Iya kan? Masa dipaksa baca surat Al-Baqarah, ya yang dihafal cuma kul-kul. Ada lagi yang lain? Ya, monggo. Kalau misalkan menabung di BRI itu termasuk riba atau enggak, Pak? Kalau menabung beda dengan meminjam. Kalau menabung berarti ingin mengamankan uangnya tadi. Namun kalau meminjam masuk dalam kaidah tadi. Setiap utang piutang yang ada di dalamnya tambahan maka termasuk dalam riba. Ada lagi yang lain? Sampun. Pun ngantuk toh ibu-ibu, bapak-bapak? Wis rampung nih, wis ora ono materi. Nanti kita ketemu lagi pas Ahad Pahing berikutnya nggih. Ahad Pahing di mana tempatnya? Hah? Apa tempat Pak Lurah? Nurliman tempatnya Pak Lurah. Nggih. Ya, berikutnya nanti digilir ke Masjid Nurul Iman. Nggih, ini kemawon sebelum kami tutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kita dalam kebaikan, terus diberikan kesehatan lan umur panjang lan barokah, dan Allah juga mengangkat setiap kesulitan-kesulitan kita dalam hal utang, dalam hal penyakit, dan hal-hal yang lainnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Jadi kemauan kita tutup. Ya, kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.